Apakah keyakinan yang saudara miliki sudah akurat di hadapan Tuhan? Karena kalau saudara belum membangun dasar keyakinanmu secara akurat, otomatis saudara akan mendapati ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak engkau inginkan akan terus datang dalam dirimu. Karena prinsipnya jelas, apa yang kau yakini, itulah yang akan kau alami. Orang benar akan hidup oleh iman. Pertanyaannya, apa yang kau imani? Iman seperti apa yang sudah terbangun dalam dirimu? Pada waktu worship, saya merasa tidak bisa all out banget untuk menyembah gitu loh. Karena ada merasa tidak nyaman di sekitar leher sebelah kiri saya. Saya sendiri nggak tahu itu penyebabnya apa. Tapi setiap kali saya mencoba berteriak atau saya memuji dengan kencang, itu akan berasa sakit. Biasa solusi yang saya lakukan adalah meminum air gitu loh. Tapi saya merasa ini kan nggak benar. Masa setiap waktu saya harus minum air hanya untuk saya bisa berteriak atau berkata-kata dengan lantang gitu loh. Nah, ketika 2 minggu yang lalu waktu Pastor Stephen membawakan penyembahan, Pastor Stephen bilang, kamu adalah orang yang dimerdekakan. Saya di situ mengambil satu posisi dan saya berkata, ya, aku adalah orang yang dimerdekakan. Saya terus berkata dengan diri saya, kamu adalah orang yang dimerdekakan. Kamu adalah orang yang dimerdekakan. Saya tidak pedulikan rasa sakit, saya tidak pedulikan keadaan sekeliling saya. Tiba-tiba saya merasakan ada satu benda yang bergerak dari leher saya ini menaik ke atas. Bendanya itu sebesar biji kelereng. Tapi saya tidak tahu benda apa itu. Yang saya rasakan benar benda itu naik ke atas dan hilang. Ketika benda itu hilang, waktu itulah saya bisa bersuara dengan lantang. Disitulah saya semakin antusias memuji Tuhan. Disitulah semakin saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Saya meyakini bahwa saya tidak sakit. Dan ini yang saya terima. Saya alami kesembuhan secara nyata. Jadi lagi PG minggu lalu, kami udah bahasa roh dengan doa semua, terus ada penyembahan. Justru di dalam saat penyembahan itu, Tuhan banyak bicara gitu loh. Tuhan flashback lagi ke belakang waktu saya dapat telepon dari Justin bahwa hasil kedua dia MRI, hasil itu lebih buruk dari pertama. Dia minta balik lagi dulu ke Indonesia, ya dia balik. Terus saya tanya dia, kapan kamu mau balik ke Singapura? Saya tanya gitu. Sedangkan dokter harus cepat kemo dan cepat operasi. Karena small cell, dia ganas sekali, kapan dia naik ke stadium berapa kita nggak tahu. Terus Bapak ada ngomong apa? Saya tanya. Dia bilang, Bapak bilang ini hanya iblis takut-takutin kamu gitu. Bapak bilang rendamkan diri lagi sendiri kepada firman. Nah, saya sebagai seorang ibu pasti mikir dong, ini Bapak main-main gak sih gitu rasanya. Cancer nggak bisa, kita dilawan dengan waktu, dipacu dengan waktu. Sempat frustrasi juga, bukan enggak. Tapi pada saat itu juga di telepon saya ngomong gini sama Justin. Udah mama nggak kuat lagi, mama pinjam iman Pak Stephen. Itu keluar dari mulut begitu aja. Abis saya bicara gitu, memang dengan sendirinya, nggak tahu kenapa, di dalam diri saya ada kedamaian, ada ketenangan. Itu udah lewat begitu aja. Tapi di dalam PG kemarin lagi hari Kamis, Tuhan flashback itu lagi, tapi penekanan Tuhan beda. Tuhan bilang gini sama saya, kamu waktu saat kamu bilang, mama pinjam iman Pak Stephen, itu powerful. Itu bukan kalimat biasa. Itu kalimat yang luar biasa. Itu seizin aku, kata Tuhan bilang. Saya merasa ini rentetan yang Tuhan tuntun saya di dalam perjalanan rohani saya, di rumah rohani yang baru bagi saya. Kalau engkau meminjam iman Pak Stephen, itu sebenarnya Tuhan lagi tuntun saya. Karena di buku Membangun Kehidupan yang secara akurat itu, panduan itu di halaman 5. Itu ada Ibrani 13 ayat 7. Di sana Bapak ada bilang, perhatikanlah pemimpin-pemimpin itu, berimanlah kepada Tuhan seperti mereka. Nah, di sana Tuhan ingatkan saya, rentetan perjalanan ini ada hubungannya semua. Tuhan mau saya beriman kepada Tuhan, belajar dari Pak Stephen. Karena saya udah tahu Pak Stephen adalah tuh bapak rohani saya. Nah, dari sana aku mulai baca terus buku akurat itu. Wah, ini areanya terlalu banyak yang harus diberesin gitu loh. Aku akan cabut semua akar-akar yang tidak tertanam di rumah ini, yang dulu mungkin tertanam di tempat lain. Aku akan tertanam di sini terus sampai aku menemukan air kehidupan yang sangat meluap. Itu yang aku rasakan lagi PG Kamis itu. Nah, di sana kami di saat diajak menyembah, aku merasa hari itu suara aku bagus banget. Rasanya merdu banget. Biasa mungkin fals-fals, rasa aku hari itu begitu lepas. Pernyataan roh begitu luar biasa. Pernyataan firman begitu luar biasa. Jadi aku punya satu tekad, satu kepastian. Aku harus beriman kepada Tuhan seperti Bapa rohani. Hari ini saya berdoa biarlah mulai terlahir satu generasi orang percaya, terlahir jemaat orang-orang percaya yang
fokus mengejar kehidupan yang akurat, membangun kehidupan yang akurat selaras dengan agenda sorga, sehingga kehidupan sehari-hari mereka akan selalu alami ada realita kerajaan, ada realita Tuhan yang mengistimewakan, yang membedakan dirimu. Di dalam nama Yesus, biarlah kecenderungan hatimu alami perubahan. Engkau mulai mengejar apa yang benar.